Bupati Maluku Barat Daya Benyamin T. Hanuak ST hadir dalam Forum Koordinasi Kepegawaian Provinsi Maluku tahun 2023. Sekaligus mendampingi pembukaan forum koordinasi oleh Gubernur Maluku yang diwakili Asisten Administrasi Umum Setda Provinsi Maluku, Peter Sonrangkuratat SH. Turut serta dalam pemukulan tifa Direktur Jabatan ASN BKN Sri Gantini S. Sos MAP. Asisten KASN Pengawasan Bidang Penerapan Sistem Merit Wilayah 2 Agus Sudianto dan Kepala BKP SDM Provinsi Maluku Dr. Handa Halimah T. Soamole MSI yang berlangsung di Gedung Serbaguna Tiakur Minggu 18 Juni 2023. Bupati Maluku Barat Daya dalam sambutannya menyampaikan, pertama-tama saya dan pemerintah daerah dan seluruh rakyat Maluku Barat Daya menyampaikan selamat datang, terima kasih yang tulus kepada Bapak Ibu semua yang mau jauh-jauh datang ke Maluku Barat Daya. Kabupaten yang jauh sekali dari Maluku, yang transportasinya belum sebaik teman-teman di kabupaten yang lain, akomodasinya juga belum sebaik teman-teman di kabupaten yang lain, tapi Bapak Ibu mau meluangkan waktu untuk datang kemari dan melaksanakan rapat koordinasi di Maluku Barat Daya. Saya tidak tahu latar belakang apa yang membuat BKP SDM Provinsi Maluku menetapkan Maluku Barat Daya, tapi saya percaya bahwa walaupun jauh, tetapi Maluku Barat Daya ini surga di ujung selatan Indonesia. Kalau kita bangun sama-sama dengan baik, saya percaya bahwa Maluku Barat Daya yang menjadi salah satu garda terdepan batas negara Kesatuan Republik Indonesia yang berhadapan langsung dengan Timor Leste dan Australia, bisa menjadi kabupaten yang maju, bisa menjadi kabupaten yang diperhitungkan oleh teman-teman yang lain. Hadirin yang saya hormati, transformasi jabatan fungsional menjadi kunci sukses dalam melakukan tata kelola jabatan fungsional seiring dengan adanya transformasi organisasi. Transformasi jabatan dan transformasi mekanisme transformasi jabatan fungsional yang dikembangkan tertuang dalam 6 pokok tata kelola jabatan fungsional. Yang pertama, berbasis pada ruang lingkup tugas pada setiap jenjang dan disesuaikan dengan ekspektasi kinerja. Yang kedua, perpindahan dapat dilaksanakan lintas rumpun untuk memudahkan talent mobility. Yang ketiga, target angka kredit ditetapkan sebagai koefisien pengalih untuk konversi predikat evaluasi kinerja setiap tahun. Yang keempat, tidak ada lagi dupak. Evaluasi berdasarkan hasil penilaian pemenuhan ekspektasi kinerja. Yang kelima, ditambahkan ketentuan kenaikan pangkat istimewa diberikan bagi pejabat fungsional yang memiliki kinerja keahlian yang luar biasa dalam menjalankan tugas jabatan fungsional. Dan yang keenam, instansi pembina penyusun konten pembelajaran, strategi dan program pengembangan kompetensi. Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya sebagai salah satu entitas pemerintah daerah di negara Republik Indonesia juga telah melakukan penyetaraan jabatan struktural ke jabatan fungsional sebanyak 176 jabatan yang telah dilantik pada tanggal 31 Desember 2022. Gubernur Maluku Irjen Polisi Purnawirawan Murad Ismail dalam sambutannya yang dibacakan Asisten Administrasi Umum Setda Provinsi Maluku, Peter Sonrangkuratat SH, menyampaikan saya menyambut positif pelaksanaan forum koordinasi kepegawaian dengan tema transformasi tata kelola jabatan fungsional
dalam perspektif Permenpan nomor 1 tahun 2023 ini sebagai wadah diskusi, berbagi pengetahuan dan pengalaman, serta untuk memecahkan berbagai permasalahan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepegawaian di Provinsi Maluku. Tema ini sangat tepat dan aktual untuk menjawab keruwetan kita bersama, khususnya dalam tata laksana jabatan fungsional pasca kebijakan penyetaran jabatan struktural ke jabatan fungsional pada akhir tahun 2021 yang lalu. Saya yakin setiap instansi pemerintah daerah mengalami persoalan dan tantangan yang sama dalam mengelola jabatan fungsional hasil penyetaraan tersebut. Para peserta forum, hadirin dan undangan yang berbahagia. Era baru dalam penataan jabatan fungsional di awal tahun 2023 ditandai dengan dikeluarkannya regulasi peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 1 tahun 2023 tentang jabatan fungsional. Regulasi ini sebagai pengganti dari Permenpan RB nomor 13 tahun 2019 tentang pengusulan penetapan pembinaan jabatan fungsional pegawai negeri sipil. Revisi ini dilakukan sebagai bentuk transformasi sumber daya manusia. Salah satunya menciptakan manajemen jabatan fungsional yang lincah dan profesional. Perubahan ini juga merupakan bagian dari transformasi reformasi birokrasi tahun 2023, dynamic governance, yaitu birokrasi yang semakin efektif dan bersih dengan ciri agile dan adaptif sehingga setara dengan birokrasi kelas dunia. Para peserta forum, hadirin dan undangan yang berbahagia. Kegiatan forum kepegawaian saat ini juga merupakan bagian dari proses perencanaan daerah. Kami percaya bahwa untuk menghasilkan tujuan manajemen kepegawaian yang baik harus dimulai dengan perencanaan yang baik pula. Pada tahun 2022, melalui perubahan rencana pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Maluku tahun 2019-2024 telah menempatkan indeks sistem merit sebagai salah satu indikator sasaran daerah, dan ini telah terimplementasi dalam indikator kinerja utama Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Maluku sebagai unsur penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian. Sejalan dengan misi 1 pemerintah Provinsi Maluku, yaitu mewujudkan birokrasi yang dinamis, jujur, bersih dan melayani. Penerapan sistem merit digunakan untuk mengukur keberhasilan yang mengatur terkait manajemen ASN berdasarkan kualifikasi kompetensi serta kinerja secara adil dan tanpa diskriminasi. Untuk itu, pada kesempatan ini, saya harapkan penyelenggara urusan kepegawaian pada Kabupaten Kota Semaluku untuk mendorong aspek-aspek sistem merit dalam perencanaan kinerja perangkat daerah masing-masing, sehingga tujuan manajemen ASN dari waktu ke waktu akan terwujud. Peserta forum dan hadirin yang berbahagia, isu strategis lain dalam forum kepegawaian kali ini adalah terkait karakteristik wilayah Maluku sebagai provinsi kepulauan. Kondisi ini menuntut transformasi layanan kepegawaian dari cara manual ke digital, sehingga kita harus terus melakukan akselerasi perubahan layanan kepegawaian menuju kepada layanan berbasis digital. Oleh karena itu, mau atau tidak mau, dan suka atau tidak suka,
melalui digitalisasi layanan kepegawaian, seluruh proses manajemen ASN tidak hanya akan menjadi lebih efektif dan efisien, tetapi lebih penting dari itu, akan menjadi instrumen untuk meningkatkan kualitas pelayanan di bidang kepegawaian secara luas. Untuk itu, dalam pelaksanaan Forum Kepegawaian tahun 2023, saya menegaskan beberapa hal sebagai berikut. Pertama, pahami betul tata laksana manajemen jabatan fungsional, sehingga dapat membantu ASN di instansi daerah masing-masing dalam memecahkan keruwetan pengurusan kenaikan pangkat jabatan fungsional. Selain itu, diharapkan hak-hak kepegawaian dalam jabatan fungsional dapat terpenuhi dengan baik. Kedua, manfaatkan forum koordinasi kepegawaian ini untuk membahas dan merumuskan langkah-langkah strategis, menjawab berbagai isu faktual dan permasalahan manajemen aparatur sipil negara, baik di tingkat nasional maupun provinsi Maluku saat ini. Ketiga, kita akan memasuki agenda politik pemilihan umum serentak tahun 2024. Aparatur sipil negara diharapkan dapat mendukung dan menyukseskan agenda demokrasi tersebut. Ingat, ASN harus netral. Jadilah agen-agen perekat dan penyejuk di tengah-tengah masyarakat untuk memberikan pemahaman yang baik tentang pesta demokrasi. Hadir pada acara pembukaan Wakil Bupati Maluku Barat Daya Dr. Agustinus L. Kilikili LSI dan di 1511 Pulau Mowali ke Infantri Kali Perkasa, Kapolres Maluku Barat Daya AKBP Pulung Witono SIK, Wakil Ketua DPRD Maluku Barat Daya Ever Moses, Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Faris Destarasa Musa SAMH, Pejabat Sekretaris Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Obed H.Y. Kuara Esos MSI, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Maluku Barat Daya Ibu Reli Noah, Staf Ahli Asisten Setda Maluku Barat Daya, Pimpinan OPD dan undangan lain. Kalwido.